Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gilang Fernandes, MKom, selaku dosen pemrograman visual dan teman-teman yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami membuat video ini dengan mengambil judul Sistem Informasi Pembayaran SPP di SMK Yadika 8 Jatimulya. Video ini bertujuan untuk menuntaskan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman visual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang berjumlah 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Hiro Satria Alfa Tamrin. Yang kedua Fadil Asyidiki. Yang ketiga Marhadi. Yang keempat Muhammad Darmazi. Yang kelima Dendi Putra. Yang keenam Khoirul Akmal. Yang ketujuh Nur Khalifah. Langsung saja kita jalankan untuk aplikasinya. Ini adalah tampilan login di mana awal untuk masuk username dan password. Kita sudah membuat 3 user, yaitu admin, bendahara, dan siswa. Jadi saya masuk yang pertama sebagai admin. Ini adalah tampilan awal. Untuk user admin, form master, transaksi, laporan, user, dan logout ini semua bisa digunakan. Jadi untuk user admin ini bisa dibilang fiturnya tidak ada yang dikunci dan bisa digunakan semuanya. Yang kedua adalah bendahara. Untuk user bendahara ini, form master, transaksi, laporan, dan logout. Untuk penambahan user itu hanya admin yang bisa mengakses. Jadi untuk user bendahara sedikit terbatas untuk penambahan user saja. Yang ketiga ada user siswa. Untuk user siswa ini sangat terbatas, yaitu hanya form siswa, form kelas, transaksi SPP, dan hanya logout. Jadi fitur-fiturnya sangat terbatas untuk siswa jika memang mengharuskan siswa itu login. Selanjutnya saya akan mencoba login menggunakan user admin karena fiturnya semua bisa digunakan dan tidak ada yang kunci. Dan ini adalah tampilan awal yang ada 5 menu: form master, transaksi, laporan, user, dan logout. Yang form master ini berisikan 5 form, yaitu yang pertama form tata usaha, di mana di sini bisa menambahkan nama pegawai atau si admin yang akan melakukan atau bertugas menjaga pembayaran di sekolah. NIP ini kita buat secara otomatis ketika sudah dibuat data sebelumnya. NIP ini akan menunjukkan atau otomatis menjadi nomor selanjutnya. Jadi di sini juga ada 6 button yang berfungsi dengan baik. Ada simpan, ubah, batal, hapus, cari, dan exit. Lalu form siswa di sini dimana input nama siswa secara detail sampai dengan alamat, agama, bahkan tahun ajaran dibuat secara otomatis. Nanti ketika ingin menginput bisa disesuaikan dengan tahun ajaran siswa tersebut. Form kelas ini adalah dimana kita menambahkan kode kelas, nama kelas beserta nama jurusan yang sudah ada. Jadi kita tinggal menambahkan kelas saja. Di sini juga ada button yang berfungsi dengan baik.
Yang selanjutnya adalah data jurusan, hanya menambahkan jurusan saja. Ketika jurusannya tidak ada, ini bisa kita tambahkan, kita bisa simpan, dan akan otomatis untuk kodenya. Form tahun ajaran ini adalah dimana berisikan kode ajaran dan biaya SPP selama dari mulai tahun ajaran dan sampai akhir tahun ajaran. Jadi ini bisa kita pilih sampai akhir tahun ajarannya, dan biaya ini adalah biaya di awal ketika si siswa lakukan pendaftaran atau mungkin sudah kelas 2 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah pembayaran SPP, di mana di sini tertera sebagai admin di atas, dan tanggal ini adalah tanggal di mana ketika si admin membuka aplikasi. Data siswa di sini adalah data yang sudah kita input sebelumnya, bisa kita cari, bisa kita isi, dan kelas, mungkin tahun ajaran, bulan ketika mereka melakukan pembayaran, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, dan jumlah bayar yang mereka ingin bayarkan pada saat itu. Nanti di sini adalah kembalian, dan di sini ada button berjumlah 7 yang berfungsi dengan baik, dan ini bisa di print juga. Untuk laporan, yang pertama adalah laporan TU, di mana di sini berisikan data siswa dan bisa dicetak. Laporan siswa yang berisikan data siswa secara lengkap berdasarkan tahun ajaran yang bisa dicetak juga. Untuk laporan pembayaran, ini adalah laporan secara menyeluruh berdasarkan siswa pertama masuk sampai akhir dan pembayaran yang dilakukan selama masa sekolah. Dan tanggal awal dan tanggal akhir ini bisa kita cari sesuai permintaan. Ketika siswa ingin mencetak di tanggal sekian sampai tanggal akhir berapa, dan ini bisa dicetak. Untuk cetak ini adalah cetak di mana tanggal awal dan tanggal akhir. Untuk button yang kanan ini adalah cetak untuk secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah laporan tahun ajaran, di mana ini berisikan per tahun ajaran. Jadi tahun ajaran sekian, totalnya itu berapa. Jadi berdasarkan tahun ajaran saja, dan bisa dicetak juga. Dan selanjutnya adalah form user. Form user seperti yang awal saya katakan tadi, di awal video kita sudah membuat 3 user, yang mana admin, bendahara, dan siswa. Form user ini hanya bisa diakses oleh si admin dan bisa menambahkan, mungkin bisa diubah juga menggunakan button yang berfungsi dengan baik. Lalu tombol logout. Mungkin itu saja dari saya pengenalan sekilas tentang aplikasi pembayaran SPP di SMK Yadika 8 Jatimulya. Selanjutnya mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Mbak Nur Khalifah untuk menjelaskan form master yang berisikan form tata usaha dan form siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Hiro yang sudah memperkenalkan sekilas mengenai keseluruhan aplikasi pembayaran SPP SMK Yadika 8 Jatimulya. Saya sendiri dengan Nur Khalifah ingin memperkenalkan lebih lanjut mengenai form master dari form tata usaha juga form siswa gitu ya, menu input tata usaha dan menu input siswa. Di menu input tata usaha ini gunanya untuk mengatur data-data
keseluruhan dari pegawai, guru maupun tata usaha yang melakukan transaksi baik inputan maupun laporan di dalam aplikasi pembayaran SPP. Gitu. Di dalam menu ini terdapat 6 button atau 6 tombol yang berfungsi masing-masing gitu ya. Jadi misalkan tombol simpan ini gunanya untuk menyimpan data yang sudah kita ketik di form di atas ini. Gitu. Lalu ubah ini untuk melakukan perubahan data yang sudah kita simpan sebelumnya. Lalu untuk batal ini gunanya untuk mengkoreksi data yang sudah kita input. Jadi misalkan kita sudah melakukan penginputan sampai dengan alamat, tapi ternyata datanya salah semuanya gitu ya. Nah, ini kita tidak perlu menghapus satu-satu atau mendelete satu-satu atau mengkoreksi satu-satu, tapi kita cukup melakukan klik batal, maka datanya akan terhapus seluruhnya gitu. Lalu selanjutnya ada tombol hapus. Ini gunanya untuk melakukan delete data atau hapus data dari data yang sudah kita simpan sebelumnya. Lalu ada tombol cari, di sini gunanya untuk melakukan pencarian data dari pegawai atau guru tata usaha. Lalu tombol exit ini untuk keluar dari home tata usaha atau menu tata usaha. Gitu. Jadi baik, kita praktekkan selanjutnya. Misal nama ini Rudi, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, nomor telepon misalkan 0812 sekian, alamatnya di Jakarta. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Klik OK, lalu ini otomatis nomor 2 ini Rudi gitu ya. Jadi NIP ini dia otomatis akan menambah gitu ya, akan otomatis bertambah sesuai dengan data yang sudah kita input. Dia juga akan melakukan koreksi jika ada yang salah gitu. Jadi misalkan kita mau melakukan perubahan gitu ya. Jadi ini bukan Rudi, misalkan kita klik aja di baris Rudi. Kita klik di baris Rudi, ini misalkan jadi Tono gitu. Jadi Tono, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya misal Kristen gitu ya. Agama Kristen, nomor telepon masih sama, alamatnya masih sama, lalu kita klik ubah. Klik ubah, data berhasil diubah, klik OK. Lalu berubah jadi Tono, laki-laki, agamanya Kristen. Seperti itu. Terus untuk menu batal, misalkan kita di sini mau menambahkan namanya Rina, misal. Rina ini perempuan, agamanya Kristen, nomor teleponnya 0813 sekian, alamatnya misalkan di Bandung. Nah, dari data ini misalkan namanya nih salah nih, misal harusnya bukan Rina tapi Tuti gitu ya, misal. Jenis kelaminnya harusnya masih tetap perempuan, tapi agama, nomor telepon sama alamatnya salah gitu. Dan ini kita nggak usah hapus satu-satu, tapi cukup klik batal, maka akan data delete seluruhnya gitu. Lalu misal kita mau melakukan penghapusan gitu ya, jadi Tono ini kita hapus datanya, hapus, klik yes, data berhasil dihapus gitu. Lalu lanjut lagi, misal tadi Rudi, laki-laki, agamanya Kristen, nomor teleponnya 0812 sekian, Jakarta, disimpan. Tuh, data berhasil disimpan. Oke. Lalu untuk cari sendiri, misal kita mau cari Rudi gitu ya, diklik tombol cari, maka muncul namanya Rudi gitu. Misal kita mau cari lagi tadi Sipal gitu ya, cari Sipal, maka Sipal muncul gitu. Seperti itu. Ini keseluruhan dari form tata usaha. Untuk exit, kita keluar dari tombol dari menu yang sudah ada dari tata usaha. Kita klik exit, maka akan keluar ke tampilan awal lagi, tampilan utamanya. Lalu lanjut di form siswa gitu ya, form master, menu input master, form siswa. Ini di sini inputannya NIS-nya bisa kita input sendiri, tahun ajaran kita input sendiri juga. Sebelumnya ini form siswa mengatur atau
berisikan data-data siswa-siswa dari SMK Yadika 8 Jatimulya gitu ya. Jadi keseluruhan data siswa nanti akan masuk di sini gitu. Jadi misalkan untuk tombol juga sama. Jadi ada simpan, ada ubah, ada batal, ada hapus, cari dan exit gitu. Lalu misal kita coba simpan listnya, kita bikin 0812 081234 itu misalkan ya. Terus tahun ajarannya kita mau ganti 2023 gitu. Namanya di sini misalkan tadi Rara gitu. Kelasnya ini dari otomatis dari master kelas nantinya gitu ya. Jadi master kelas kita input, nanti dia akan muncul di sini. Jadi misalkan Rara ini kelasnya di akuntansi gitu ya. Nah, masuk ke akuntansi, dia otomatis. Lalu jenis kelamin perempuan, tanggal lahir di sini misalkan kita klik, misal Rara itu tahun 1997 misalkan. Enter, terus tanggal berapa? Tanggal 19 misalkan. Jadi dia 19 Mei 97 gitu. Agamanya apa? Kita pilih, misal Rara Islam. Alamatnya di mana? Rara di Bogor misal. Lalu kita simpan Rara Bogor, data berhasil disimpan. Begitu. Lalu untuk merubah, ini di sini kita klik, misal Rara ini ternyata salah nih datanya, kita klik di barisnya. Rara ini misal bukan Rara, ternyata Riri namanya, salah. Lalu namanya diganti gitu ya, misalkan jadi Riri. Lalu klik ubah. Itu di sini diubah, data berhasil diubah. Demikian. Jadi nanti Rara itu sudah berubah menjadi Riri gitu. Lalu untuk batal tadi sama seperti form tata usaha. Jadi misalkan di sini kita sudah ngisi listnya berapa gitu ya. Terus tahun ajarannya di sini 2022 2023. Namanya Dino misal. Kelasnya dia teknik komputer, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya ini 95, tapi bulannya misal mau ganti Agustus, ini di 17 Agustus gitu, misalkan 17 Agustus 95. Agamanya Dino itu Protestan misalkan. Nanti alamatnya Dino ini ada di Bandung. Nah, ternyata dari sini salah nih gitu datanya semuanya, maka akan kita klik batal saja untuk mempermudah penginputan selanjutnya. Jadi diklik batal, maka akan hilang seluruh data yang ada di sini gitu ya. Jadi terus kalau selanjutnya untuk hapus, ini kita klik hapus, klik baris yang mau kita hapus, misal di sini, atau misal Rusio yang mau kita hapus atau Rus yang mau kita hapus, nanti tinggal kita klik aja di barisnya. Jadi misal Riri mau kita hapus, maka hapus, yes gitu, data berhasil dihapus gitu. Untuk cari ini, misal kita mau cari Rusio, kita cari demikian. Kalau mau semuanya kita enter lagi gitu. Jadi akan tampil keseluruhannya lagi gitu. Lalu di sini exit, ini tombol terakhir yaitu tombol keluar dari form siswa begitu. Jadi secara garis besar seperti itu untuk form master atau menu input master di tata usaha dan form siswa gitu. Dari demikian dari saya, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Mas Darmazi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Nur Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmaji, NPM saya 2020 4350 0390 dari kelompok 1. Di sini saya akan coba menjelaskan forum kelas dan forum jurusan. Pertama-tama kita klik forum master terlebih dahulu. Di sini saya coba menjelaskan forum kelas terlebih dahulu. Pertama-tama kita bisa masukkan nama kelas dulu. Kelas, contohnya seperti kelas A. Maaf. Kelas TKJ 4. Jadi kita klik nama jurusannya, pilih aja sesuai kebutuhannya. Contohnya kita di sini memilih TKJ, jurusan TKJ. Nah, ketika kita udah klik, di kode kelasnya ini akan muncul otomatis nama jurusannya TKJ, nama kelasnya TKJ 4. Ini contohnya, dia akan masuk ke nama kelasnya. Atau enggak lebih enak dilihat, ini kita hapus dulu kali. Sini nama kelasnya 4 aja, sini jurusannya. Nah, nih lebih enak. Jadi kode kelas ini muncul secara otomatis ketika kita memilih nama jurusan dan nama kelasnya. Seperti ini contoh TKJ 4, lalu kita klik saja simpan jika sudah pasti. Nah, ini ada notice di sini, bacaan data berhasil. Kita berarti data sudah tersimpan, kita klik saja oke. Nah, jadi di kolom bawah ini ada beberapa kelas yang udah kita buat, bisa kita cari dari form search ini. Misalnya kita mencari yang tadi kita baru buat TKJ 4, kita klik aja di TKJ 4, lalu kita pencet kita klik tombol cari. Nah, di sini otomatis dia akan muncul apa yang sesuai kita cari. Nah, kalau misalnya ini kita hapus dulu. Misalnya kita ada beberapa kesalahan saat penginputan, kita hapus saja apa yang menurut kita salah. Contoh nih TKR 10B, kita hapus, bisa dengan klik tombol hapus yang ini, nanti otomatis dia akan terhapus. Kita coba saja ya. Nah, kalau sudah ada notif konfirmasi ini, kalau ingin batal menghapus, pencet klik now. Kalau emang sudah yakin ingin dihapus, klik yes. Nah, ini sudah ada notis data berhasil dihapus, klik saja oke. Nah, di sini di kumpulan data kelas, kode kelas ini yang tadi itu TKR 10B-nya udah terhapus. Nah, seandainya kita saat penginputan ada kesalahan saat penginputan, misalnya contoh nama kelasnya 5A, jurusannya akuntansi. Misalnya saat penginputan kita merasa salah, langsung aja klik batal, lebih simpel lah. Jadi otomatis data akan terhapus. Nah, seperti itu contohnya.
Mungkin untuk penjelasan di forum data kelas ini cukup. Kita mencoba menjelaskan di forum data jurusan. Kita klik tombol exit yang di sini. Kita klik. Nah, di sini kita kembali ke menu utama. Kita klik lagi form master. Kita klik sesuai apa yang kita mau. Kita di sini ingin menjelaskan data jurusan, kita klik aja forum jurusan. Nah, sebenarnya di sini simple. Kita ini hanya mendaftarkan jurusan yang ada di sekolah ini. Di sini kita memasukkan 4 jurusan karena sesuai apa yang ada. Jadi kita benar-benar hanya memasukkan jurusan yang ada di sekolah itu melalui kombok. Jadi kita isi 4 jurusan ini melalui kombok. Jadi kita hanya tinggal klik-klik saja di sini, tinggal sesuai kebutuhan. Misalnya kita mau milih TK RPL, kita klik saja RPL, simpan, klik tombol simpan. Nah, di sini ada notis lagi nih, data telah berhasil, data berhasil disimpan. Kita klik saja oke. Nah, di sebelah sini dia otomatis telah masuk. Misalnya contoh kode jurusannya AK, akuntansi, RPL, rekayasa perangkat lunak, TKR, teknik kendaraan ringan, dan ada 4 ini. Satu lagi TKJ, biar pas 4-4-nya. Kita simpan aja seperti kayak tadi. Nah, di sini contohnya. Seandainya kita mau menghapus salah satu jurusan sama seperti tadi, klik saja. Ini semua, misalnya kita mau menghapus AK, klik AK-nya, lalu klik tombol hapus ini. Nah, ada konfirmasi seperti tadi, kalau mau dibatalkan untuk menghapus pencet no, kalau sudah yakin ingin dihapus, klik yes. Nah, ini ada notifikasi data berhasil dihapus. Klik saja oke. Sekarang kita tes untuk search-nya. Contohnya kita ingin mencari kode jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, klik saja di sini RPL. Klik tombol cari. Nah, otomatis dia tersearch secara otomatis di sini. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang forum kelas dan forum jurusan. Untuk selanjutnya, untuk menjelaskan forum tahun ajaran, nanti akan dijelaskan oleh Fadil Asidiki. Terima kasih. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Darmazi ya, yang sudah menjelaskan tentang form kelas dan form jurusan. Untuk menu sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Bang Darmazi, itu menu form jurusan dan form kelas. Terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, saya itu Fadil Sidiki dengan NPM 2020-4350-1037 dari kelompok 1. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang form tahun ajaran. Oke. Pertama-tama fungsi dari form tahun ajaran ini itu untuk menginput biaya SPP dari tahun ajaran yang sudah di set sebelumnya di sini, di menu sini. Oke. Yang nantinya form tahun ajaran ini akan digunakan pada menu transaksi pembayaran SPP, data pembayaran.
nanti akan bisa dicari di search aja data tahun ajaran yang sudah diinputkan sebelumnya di form master. Di form master form tahun ajaran gitu. Mungkin detail seperti ini. Untuk detail lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bang Marhadi ya, di next setelah saya gitu. Oke. Saya exit kita balik lagi ke tahun ajaran, form tahun ajaran. Untuk form tahun ajaran ini itu bisa dibuka pada menu form master, kemudian pilih form tahun ajaran. Berikut tampilan data tahun ajaran. Ada beberapa informasi. Yang pertama itu ada kode tahun ajaran. Yang kedua itu ada tahun ajaran. Tahun ajaran bisa diinputkan customize, nanti bisa diinputkan manual sendiri. Kemudian ada mulai tahun ajaran. Mulai tahun ajaran sama bisa di customize. Ada akhir tahun ajaran, bisa di edit itu. Dan kemudian ada biaya SPP bulanan. Nanti bisa diinputkan nominalnya berapa. Kemudian ada beberapa informasi button juga. Yang pertama itu ada simpan. Simpan ini untuk menyimpan data-data yang sudah diinputkan di sini. Kemudian ubah, ada button ubah. Ubah ini untuk mengubah data existing yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian ada batal. Batal ini untuk button batal itu untuk ketika kita sudah memilih data di bawah ini ya, kemudian kita ingin menghapus satu-satu, itu kan membutuhkan waktu ya. Ada button batal untuk meng-clear semua chat yang sudah kita pilih gitu. Hapus itu untuk menghapus data yang sudah ditambahkan sebelumnya, yang sudah ada di sini gitu. Kemudian ada button search ini untuk mencari datanya. Nah, kemudian ada button exit untuk keluar dari menu data tahun ajaran. Oke, selanjutnya saya akan simulasi bagaimana cara menginput data tahun ajaran ini. Yang pertama, kita menginputkan informasi tahun ajarannya dulu. Oke, tahun ajarannya misalkan 2021 sampai dengan 2022. Oke, nah kemudian mulai tahun ajarannya bisa kita inputkan dari 2021, misalkan bulan Mei, bulan Juni bisa, atau bulan Mei bisa. Saya menginputkan tanggal 1 itu 1 Mei. Kemudian akhir tahun ajarannya saya inputkan yaitu 2022 sampai mungkin tanggal 3 Mei. Untuk SPP bulanannya nominal saya ingin menginputkannya mungkin 1.500.000 kali. Kemudian setelah sudah informasi di atas, informasi yang sudah diinputkan, kemudian klik button simpan untuk menyimpan data. Berikut adalah informasi data sudah berhasil disimpan. Saya simulasikan kembali simulasi lagi gitu. Karena saya itu 2022 sampai 2023, tahun ajarannya tanggal 2022 tanggal 2 Mei kan. Untuk tahun ajarannya 2023 sampai tanggal 10. Untuk nominalnya mungkin saya inputkannya 3 juta. Button simpan. Oke. Sudah selesai untuk flow penyimpanan data tahun ajaran. Kemudian misalnya kita mau mengubah data yang sudah kita masukkan sebelumnya, itu kita bisa klik data yang ingin kita ubah, misalkan data kode ajaran TA02, kita mau merubah nominalnya, kita ubah. Kemudian setelah dirubah ini, kita klik button ubah. Nah, berikut notifikasi data sudah berhasil dirubah. Gitu. Sudah berubah biayanya tadi.
Jadi kita simulasikan lagi data tahun ajaran misalkan kita ubah dari tahun 2018 mungkin dari sampai 2019. Dan ini juga kita ubah 2018 2019. Oke. Kemudian ini jadi 500 ribu. Kita ubah. Data berhasil diubah. Oke, berubah datanya. Untuk TA 002. Kemudian kita klik batal. Untuk button batal ini fungsinya itu ketika kita udah mengklik suatu data misalkan TA 002 ini kita klik batal gitu untuk mengklik semua informasi yang sudah diinputkan di sini, batal gitu. Untuk button hapus ini untuk menghapus data yang sudah diinputkan gitu. Misalkan saya mau menghapus yang TA 002, saya hapus, pilih yes. Ini informasi kalau misalkan datanya sudah berhasil dihapus. Kita klik button OK, sudah menghilang untuk kode ajaran TA 002. Nah, ketika kita mau menginputkan datanya lagi, itu akan terinput data yang TA 002 gitu. Kita lagi kode ajaran 2017 sampai 2018. Sampai 2018. Nominalnya saya masukkan 300.000. Sip, Oke. Nah, seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Oke. Kemudian untuk button selanjutnya ada button search, button cari. Ini untuk mencari data-data yang kita inputkan. Misalkan data yang kita mau cari itu 05. Nah, kita bisa menggunakan nama depannya ataupun kode belakang. Misalkan kita nge-search yang 05 aja gitu, 04, 03 gitu. Kemudian saya coba full TA 0005 gitu, 04, 3 gitu. Ini untuk button search. Oke, sebelumnya ini saya mau hapus dulu ya, saya clear dulu data-data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Saya belum jelasin tentang transaksinya ya. Bagaimana tampilannya ketika kita sudah tambahkan data-data tahun ajaran ini di menu Form Master data tahun ajaran. Kita exit. Kemudian pilih transaksi pembayaran SPP. Sudah klik 2 kali. Ini kita cari. Ini data-data yang tadi kita sudah tambahkan di menu Form Master data tahun ajaran. Seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada anggota yang bernama Marhadi untuk menjelaskan tentang form transaksi dan laporan TU. Form transaksi dan laporan TU. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhadi, NPM 2020-435-005-98. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasan Abang Fadil Asidiki terkait form tahun ajarannya. Di sini langsung saja kita mendemokan di menu selanjutnya ya. Di sini
Di sini di menu transaksi. Nah, di sini ada menu transaksi. Nah, di sini menunya adalah pembayaran SPP. Kita klik di sini. Nah, di sini untuk menu transaksi pembayaran SPP, di sini ada data siswa dan data pembayaran. Nah, untuk data siswa, di sini untuk pencarian siswa, di sini kami memberikan button cari ya. Jika diklik, maka akan muncul pop-up data siswa. Jadi tinggal kita klik aja. Nah, untuk kelas juga di sini kita memberikan pop-up untuk cari. Nah, di sini untuk data pembayaran di tahun ajaran yang sebelumnya dijelaskan oleh Abang Fadil. Jadi di sini kita membuatkan pop-up cari ya. Jadi saat penginputan kita agak cepat di tampilan pop-up-nya akan tampil. Nah, di sini untuk button selanjutnya ada button simpan, button ubah, batal, hapus, dan print-nya. Di sini yang batal keluar juga ada. Nah, untuk di sini adalah tabelnya transaksi pembayaran SPP ya, yang kita inputkan. Nah, langsung saja di sini kita praktekkan, kita input salah satu data siswa ya. Nah, di sini kita akan menginput yang sebelum saya jelaskan kan di sini kita klik aja button cari ya. Kita klik. Nah, otomatis akan keluar ya pop-up-nya. Di sini kita contohkan yang Marisa ya. Nah, setelah nama siswanya keluar, langsung kita menuju di sini di pop-up kelas ya. Kita klik aja sini button carinya. Nah, di sini akan otomatis lagi muncul, tinggal kita pilih saja. Nah, setelah itu kita pergi ke data pembayarannya. Di sini kita cari tahun pelajarannya. Nah, di sini tinggal kita pilih. Nah, untuk bulan di sini kita pilih aja, kita klik di sini, pilih bulan, bulan sekarang saya contohkan yang bulan Mei. Nah, di sini total bayar ya. Misalnya siswa ini membayarnya 1.500.000. Nah, di sini misalnya kita hapus dulu. Misalnya siswa membayar 1 juta, total bayarnya 1 juta. Nah, jumlah bayarnya misalnya 2 juta ya. Nah, langsung di sini kita klik enter aja. Nah, otomatis di sini kembaliannya adalah 1 juta. Nah, setelah kita udah input, langsung di sini kita klik simpan ya. Nah, di sini data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di sini tadi ya kita sudah menginputkan namanya Marisa. Nah, lanjut kita ke menu ubah ya. Kita ke menu ubah. Di sini kita pilih dulu salah satu siswanya, misalnya si Jaki. Ya, di sini kita akan mengubah namanya. Nah, di sini kita cari aja ya nama siswanya. Di sini kita ganti terus kelasnya kita ganti menjadi 10B ya. Nah, untuk data pembayarannya di sini untuk tahunnya kita ganti menjadi yang ini, yang 2. Bulannya jadi bulan Maret. Untuk di sininya kita ganti ya dari 1.500.000 menjadi 2 juta. Di sini total bayarnya kita contohkan saja di sini 1.500.000. Nah, kalau sudah kita klik enter aja. Nah, otomatis di sini kembalinya kekurangan minus ya, minus 500.000. Nah, total bayar kan 2 juta. Dibayarnya 1.500.000. Jadi di sini
minus 500.000. Nah, terus kita klik ubah ya, apakah berhasil. Nah, di sini data berhasil diubah. Klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil merubah ya. Nah, lanjut kita ke button selanjutnya adalah button batal. Di sini kita klik aja salah satu siswanya. Misalnya kita mau edit, terus kita nggak jadi gitu, langsung aja kita klik batal. Maka otomatis di sininya akan kosong ya. Nah, untuk button hapus di sini caranya sama saja. Kita pilih salah satu siswa dulu. Misalnya si Rus yang ini ya, yang atas ini kita pilih. Di sini kita klik hapus ya. Nah, di sini akan konfirmasinya keluar hapus. Di sini kita pilih yes. Nah, data berhasil dihapus. Klik OK. Nah, setelah kita sudah berhasil mendemokan button hapus, di sini kita melakukan button printnya. Di sini kita inputkan terlebih dahulu. Di sini kan ada masukkan kode pembayaran. Di sini kita klik, kita masukkan kode pembayarannya TB002. Kalau sudah ya, kita klik aja print. Nah, maka otomatis akan tampil ya menu data printnya. Di sini transaksi dan SPP, pembayaran TB002, penampilan tugas admin. Untuk nama siswa di sini namanya Rus ya. Nah, di sini udah otomatis, tinggal kita close aja. Nah, selanjutnya kita keluar di button access di sini. Nah, setelah menu from transaksi, lanjut kita ke menu from laporan TU ya. Di sini ada menu laporan TU, kita klik di sini. Nah, di sini adalah data-data yang telah diinputkan di menu from master ya. Di sini ada TU1 Sipal, TU2 Rudi, TU3 sampai TU5. Nah, di sini langsung saja kita inputkan namanya. Di sini kita klik button cari ya. Otomatis yang tampil akan cuma nama misi ya. Kita kembalikan lagi, kita hapus, kita klik enter. Nah, langsung di sini kita mencetaknya. Di sini kan ada button cetak, kita klik cetak. Nah, di sini akan tampil seluruh data TU ya, dari TU1 sampai TU5. Lanjut di sini kita pilih saja. Nah, di sini di button terakhir, di sini button Access Papua ya. Di sini kita pilih aja. Nah, oke, mungkin sekian dari saya terkait form transaksi dan laporan TU. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, Abang Khairul Akmal. Atas waktu dan perhatiannya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Marhadi telah menjelaskan laporan yang sebelumnya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khairul Akmal, NPM saya 2020-4350-1158. Berikut adalah tampilan di aplikasi pembayaran SPP di SMK Yadika 8 Jatimulya. Di sini saya akan menjelaskan laporan data siswa dan laporan pembayaran. Berikut adalah tampilan laporan data siswa. Di sini kita bisa langsung cetak untuk melihat form laporan data siswa. Klik cetak. Berikut adalah tampilan form laporan data siswa. Di sini kita bisa melihat semua data siswa yang telah diinput ke dalam sistem. Tampilan yang ditampilkan adalah NIS, tahun ajaran, nama, kelas, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan alamat. Di sini kita bisa langsung save formnya ke dalam komputer ataupun kita langsung print seperti berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan pembayaran. Berikut adalah tampilan laporan pembayaran. Di sini kita punya sistem laporan pembayaran di tanggal 24 Mei 2023 dan di tanggal 25 Mei 2023. Saya akan mencontohkan untuk mencetak laporan hanya di tanggal 24.
Kita klik tanggal awal, pilih 24, dan tanggal akhir, pilih tanggal 24. Lalu kita klik cetak. Ya, di sini telah terlampir form laporan pembayaran SPP. Di sini akan terlampir kodenya, nama petugas, tanggal bayar, NIS siswa, nama siswa, kelas, jurusan, tahun ajaran, bulan, total pembayaran, jumlah pembayaran, kembalian ataupun kurang. Sama seperti laporan data siswa, di sini kita bisa langsung save filenya di dalam komputer ataupun kita langsung print. Selanjutnya kita akan cetak laporan pembayaran SPP untuk semua tanggal. Di sini kita bisa langsung klik cetak di bagian kanan. Berikut adalah form laporan pembayaran SPP untuk semua tanggal bayar. Di sini lengkap dengan tampilan kode, nama petugas, tanggal bayar, NIS, nama siswa, kelas, jurusan, tahun ajaran, bulan, total bayar, dan jumlah yang sudah dibayarkan, dan kembalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya menjelaskan laporan siswa dan laporan pembayaran. Selamat pagi, sebelumnya dan kasih kepada Rahman telah menjelaskan laporan sebelumnya. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dendi Putra, NPM 2020 435 00 443. Di sini saya akan menjelaskan laporan tahun ajaran di SMK 8 Jatimulya. Ini sudah ada hasil laporan tahun ajarannya yang ada dua. Yang pertama, pada ajaran TA 0001 tahun ajaran 2022 sampai 2023. Mulai tahun ajaran 17 Mei 2019, akhir tahun ajaran 18 Mei 2023, SPP 2 juta. Dan yang kedua TA 0002 tahun ajaran 2022 sampai 2023, mulai tahun ajaran 15 Mei 2019, akhir tahun ajaran 4 Mei 2022, BSP-nya 3 juta yang bisa kita cetak juga di sini. Dan juga bisa di save atau langsung di print. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga rumusar yang bisa kita buat. Contoh 0005 display lalu kita simpan. Ini kita bisa ubah juga, kita ubah dengan bisa. Nah, kalau kita ubah kita ubah lagi, ini kita bisa akan hapus semua yang telah kita isi, dan juga bisa kita hapus juga caranya dari sini.
Ya, terima kasih. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.